Di bagian hulu ada dua cabang utama sungai ini, yaitu Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Kedua sungai ini kemudian menyatu di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Langgam. Pemirsa, ini adalah Sungai Kampar yang memiliki peranan sangat penting dalam masuknya ajaran Islam di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kampar. Karena dulunya sungai ini merupakan jalur perdagangan dan juga jalur utama transportasi. Semenjak dulu, Sungai Kampar memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan peradaban di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Riau. Ini dikarenakan sungai ini dulunya merupakan jalur transportasi utama untuk masuk dan juga keluar wilayah ini. Apalagi, muara sungai ini berhubungan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan pintu gerbang Kepulauan Nusantara. Karena itu, pemukiman-pemukiman tua masyarakat Melayu Kampar umumnya terletak di sepanjang Sungai Kampar ini, terutama di bagian hulu yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang lebih tinggi. Di Kampar Kanan misalnya, ada komplek Candi Muara Takus sebagai salah satu peninggalan sejarah pada masa awal. Kemudian, daerah yang terkenal dengan sebutan Limo Koto Kampar, yaitu Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio. Selain itu, masih banyak lagi perkampungan-perkampungan tua di sepanjang Sungai Kampar ini. Salah satunya adalah Kenegrian Kampar, yang kurang begitu mendapat perhatian karena mempunyai nama yang sama dengan wilayah kabupatennya. Padahal, di Kenegrian Kampar terdapat peninggalan-peninggalan sejarah, terutama sejarah perkembangan Islam yang memiliki keterkaitan dengan sebuah imperium Melayu, yaitu Kesultanan Malaka. Masjid Al-Kubro yang terletak di Desa Koto Parambahan, Kecamatan Kampar Timur ini merupakan salah satu masjid tua yang masih bertahan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar. Meskipun sudah berulang kali direnovasi, masjid ini tetap dipertahankan bentuk aslinya. Tampak luar Masjid Al-Kubro sangat mirip dengan Masjid Jami di Air Tiris, sebuah masjid tua lainnya di Kabupaten Kampar. Atapnya berupa kerucut persegi yang bertingkat-tingkat. Sebenarnya, konsep arsitektur masjid seperti ini berlaku umum hampir di seluruh wilayah Pulau Sumatera, terutama masjid-masjid tua yang berbahan dasar kayu. Boleh dikatakan, ini merupakan gaya seni bangunan tradisional masyarakat Sumatera. Pemirsa, ini dia Masjid Al-Kubro yang merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Kabupaten Kampar, khususnya di Kampar Timur. Dan penasaran apa saja keistimewaan dari masjid ini dan juga keunikannya pastinya? Mari ikuti saya.
Agama Islam memang tidak memiliki bentuk yang baku untuk bangunan masjid. Bahkan dengan Islam, budaya lokal yang sudah ada ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Karena memang pada dasarnya ajaran Islam tidak banyak bertentangan dengan budaya lokal yang sudah ada. Karena itu, sangat dimengerti kemudian muncul berbagai model arsitektur masjid sesuai dengan budaya masyarakat yang membangunnya. Masjid Tiongkok dengan gaya Tiongkoknya, masjid di India dengan gaya istananya, dan masjid masyarakat Sumatera dengan gaya atap kerucut persegi bertingkatnya. Namun, semenjak pemakaian beton sebagai bahan bangunan semakin berkembang, model masjid seperti ini sudah mulai ditinggalkan. Karena gaya bangunannya dengan atap yang bertingkat-tingkat serta berbentuk panggung memang sangat cocok jika bahan dasar bangunannya adalah kayu. Seperti halnya Masjid Jamik di Air Tiris, aslinya keseluruhan Masjid Al-Kubro ini berbentuk panggung dan material bangunannya adalah kayu. Setiap dinding dulunya miring keluar. Pada renovasi terakhir, mau tak mau, suka tidak suka, masyarakat Kampar Timur beserta tetua adatnya mengganti bagian bawah masjid dengan beton. Sebuah pilihan yang dilematis sebetulnya, namun sangat menguntungkan secara ekonomis. Daya tahan lebih kuat, serta pengerjaan yang lebih mudah. Ditambah lagi, material kayu semakin hari semakin sulit untuk didapat. Namun beberapa bagian dari masjid ini masih berupa aslinya, seperti tiang-tiang utama, ukiran-ukiran di piri-piri atap, serta di beberapa bagian kecil lainnya. Walaupun sudah mengalami renovasi, nilai-nilai sejarah Masjid Al-Kubro ini tidak dapat dihilangkan. Bagaimanapun, Masjid Al-Kubro ini dulunya adalah masjid terbesar di kenegrian Kampar, sesuai dengan arti Al-Kubro itu sendiri. Dibangun bersamaan dengan sebuah pasar di dekatnya yang dikenal dengan nama Pekan Tua. Sebagaimana masyarakat pedalaman Sumatera pada umumnya, masyarakat kenegrian Kampar hidup bersuku-suku. Garis keturunan suku diambil dari suku ibu. Adapun suku-suku yang ada di kenegrian Kampar adalah suku Domo dengan gelar kepala sukunya Datuk Temenggung dan Datuk Bijuangso, kemudian suku Bendang dengan gelar kepala sukunya Datuk Somat Dirajo, suku Melayu dengan gelar kepala penghulunya suku Datuk Kiawan, Piliang dengan gelar penghulu sukunya Datuk Besar, suku Pitopang gelar penghulu sukunya Datuk Maju Besar, kemudian suku Kampai dengan gelar penghulu sukunya Datuk Paduka Tuan. Kami sangat beruntung karena kami dapat berjumpa langsung dengan para datuk tetua adat kenegrian Kampar.
masuknya Islam ke Kenegrian Kampar ini juga tidak lari daripada faktor sejarah. Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Kampar ini kan juga tidak terlalu jauh dari Selat Melaka, berada di pintu gerbang Nusantara ini. Kan gitu. Maka oleh karena itu memang sebelum di abad ke-7 itu terutama di daerah-daerah yang berada di pesisir Selat Melaka ini, Islam ini tentu telah berkembang sedemikian rupa. Ya, cuma saja syiarnya belum begitu hebat lah, kan begitu. Namun pada abad ke-14-15 itu, ya tahun 14-15 itu memang dengan datangnya Sultan Mahmud Shah akhir zaman itu, dialah pertama kali tentu saja bagaimana untuk menegakkan syiar-syiar Islam dengan datuk-datuk yang ada di Kenegrian Kampar ini menyerahkan diri sekalipun pada waktu itu Islam sudah ada juga di Kenegrian Kampar ini, tetapi baru disempurnakan tentu saja berdasarkan kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raja Mahmud Shah akhir zaman itu di Kenegrian Kampar ini semakin sempurnalah bagaimana syiar Islam di Kenegrian Kampar ini, sehingga inilah yang dikatakan adat bersindikan syarak, syarak bersindikan kitabullah, dan juga ada yang mengatakan adat menurun, syarak mendaki. Nah, pemirsa, sesuai dengan keterangan para datuk Kenegrian Kampar, ternyata sejarah Islam di Kenegrian Kampar sangat berkaitan dengan Kesultanan Malaka di tanah Semenanjung. Ketika Kesultanan Malaka diserang oleh Portugis, di mana kemudian kekuatan Malaka tidak dapat mengimbangi kekuatan Portugis yang lebih lengkap dan canggih, demi keamanan, akhirnya Sultan Mahmud Shah yang berkuasa waktu itu bersama rombongannya terpaksa undur diri ke Pulau Bintan. Kemudian ke Kuala Kampar, terus mudik ke hulu sampai akhirnya menetap di Kenegrian Kampar. Diperkirakan pada waktu itu Sultan melalui pembesar-pembesarnya juga memperkuat pertahanannya di Pelalawan untuk mengantisipasi serangan Portugis. Nah, pada saat inilah Sultan Mahmud Shah menghidupkan syiar agama Islam di tengah-tengah masyarakat, membangun pasar atau pekan yang kemudian dikenal dengan Pekan Tua, membangun masjid, serta memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat Kenegrian Kampar. Bukti-bukti yang masih ditinggalkan oleh kerajaan Kampar Sultan Mahmud Shah kedua akhir zaman di Kenegrian Kampar ini masih dipegang oleh nenek mama Kenegrian Kampar sebanyak 12 macam. Salah satunya adalah bekas istana raja yang sampai sekarang masih ada, berbentuk pondasinya masih ada. Kemudian kuburan raja seterusnya masih ada. Kemudian masjid yang diberi nama dengan Masjid Al-Kubra yang terletak di Kota Prambahan. Kemudian bentuk barang kerajaan dulu yaitu lelo. Kemudian stempel atau cap dua stempel tapi berbentuk cap timbal balik. Yang ini masih tersimpan utuh oleh nenek mama Kenegrian Kampar, dan lain-lainnya masih ada yang dapat kita akui barang-barang bukti peninggalan dari Sultan Mahmud Shah.
Berbagai benda bersejarah peninggalan Sultan Mahmud Syah masih dipegang oleh Nini Mama Kenegrian Kampar. Yang pertama adalah stempel atau cap sultan dari Kerajaan Malaka. Terdapat dua stempel. Yang pertama adalah cap pribadi sultan yang berlafaz Khalifatullah Sultan Mahmud Syah Akhirul Zaman dengan tulisan huruf Arab atau huruf Jawi. Stempel yang kedua adalah cap kerajaan atau Kesultanan Malaka. Stempel ini memiliki dua cap, timbal balik. Sampai sekarang belum dapat diketahui arti dari cap ini. Menurut Nini Mama, pemegang benda bersejarah ini, ada beberapa kali utusan dari Malaka, Malaysia datang ke Kenegrian Kampar untuk mempelajari benda-benda bersejarah ini. Bahkan ada pula yang ingin membeli kedua stempel ini dengan harga yang sangat mahal. Karena menurut orang yang hendak membeli, bila ia memiliki stempel ini maka ia akan dikukuhkan sebagai sultan di Melaka. Namun, demi kepentingan nilai-nilai sejarah, pihak keluarga dan Nini Mama pemegang benda-benda bersejarah ini tetap mempertahankannya. Selain stempel, juga ada beberapa senjata seperti tombak dengan ukuran panjang yang sangat mencolok, serta ada beberapa meriam. Dulunya menurut keluarga pemegang benda-benda peninggalan Sultan ini, ada banyak benda-benda bersejarah peninggalan Sultan Mahmud Syah. Terpencar-pencar di tengah-tengah masyarakat. Peti kayu, pakaian-pakaian Sultan, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Namun sebagian besar sudah diperjualbelikan dan sudah tidak terlacak lagi keberadaannya. Menurut keterangan Nini Mama Kenegrian Kampar, disinilah dulunya pernah berdiri sebuah istana peninggalan Sultan Mahmud Syah. Istana itu berbentuk rumah lontiok. Rumah lontiok adalah rumah tradisional masyarakat Kampar. Sekilas mirip dengan rumah gadang di Sumatera Barat, namun dengan atap yang lebih landai. Rumah lontiok berbentuk panggung yang tinggi kolongnya lebih dari 1,5 meter. Rumah lontiok adalah rumah yang sangat cantik dan multifungsi. Dipenuhi oleh berbagai ornamen dan ukiran-ukiran yang sangat indah. Di Kabupaten Kampar umumnya memang dapat ditemukan rumah-rumah lontiok. Di Kenegrian Kampar sendiri, saat ini sangat jarang ditemukan rumah-rumah lontiok. Kalaupun ada, adalah berupa rumah-rumah lontiok tua yang sudah tidak layak huni lagi. Namun, 1-2 masih ada rumah lontiok yang masih dihuni oleh pemiliknya, seperti rumah nenek ini. Rumah lontioknya lumayan terawat dan terjaga. Saat ini ada terjadi fenomena yang terjadi di Kampar pada umumnya, yaitu ada pihak-pihak terutama dari negara tetangga Malaysia yang bersedia membeli kayu-kayu pembuat rumah lontiok dengan harga yang cukup mahal. Suatu saat nanti, jika tidak diawasi, bukan tidak mungkin rumah lontiok tidak dapat lagi ditemukan di daerah Kampar. Ini tentunya tidak diinginkan, karena rumah lontiok adalah hasil budaya masyarakat Kampar yang sejalan dengan Islam. Pemirsa, demikian perjalanan saya kali ini di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Timur. Dan ternyata di Kecamatan Kampar Timur ini menyimpan banyak sekali bukti-bukti sejarah, terutama yang berkaitan dengan perkembangan Islam, yang sangat luar biasa sekali dan juga dapat memberikan inspirasi bagi Anda terutama yang ingin berwisata religi. Semoga perjalanan saya kali ini dapat memberikan manfaat bagi Anda dan juga dapat memberikan inspirasi pastinya. Akhir kata, saya Riko Avaldi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa di perjalanan saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.